Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba memberitahukan dan membagikan kepada kalian dengan secara simpel aja. Menurut saya, kalau kalian mau belajar investasi saham, langkah-langkah awalnya itu sederhana. Kalian searching aja dulu di internet definisi investasi dan definisi saham itu apa. Lalu kalian catat di buku kalian, di buku tulis kalian catat dengan pulpen. Misalnya investasi adalah, saham adalah. Setelah itu kalian combine dan kalian buat definisi berdasarkan pemahaman dan bahasa kalian sendiri. Investasi saham adalah, nah, kalian buatlah definisi kalian sendiri di situ, kalian tulis. Jadi kalau kalian pakai definisi kalian sendiri bukan dari Google ataupun dari Wikipedia, kalian bisa gampang ingatnya di kepala kalian dengan mudah. Karena setiap hal didefinisikan setiap orang itu berbeda-beda dengan berdasarkan pemahaman dia sendiri. Interpretasi orang itu kan beda-beda. Jadi terserah kamu gimana kamu bisa nyaman memahaminya. Contoh misalnya, olahraga bola adalah, saya memahaminya olahraga bola adalah cara saya bersenang-senang bermain bersama kawan-kawan, cari keringat dengan main bola. Sesimpel itu. Jadi kalau kita cari di Google apa mungkin berbeda kan. Olahraga bola adalah olahraga yang didesain untuk 11 lawan 11. Beda. Tapi pada konsepnya sama aja. Ujung-ujungnya ke olahraga juga gitu. Nah, itu maksud saya. Nah, tapi karena banyak kawan-kawan yang menanyakan buku apa sih yang saya baca pada saat saya belajar investasi saham. Banyak buku yang saya baca kawan-kawan belajar investasi saham. Tapi kalau saya bisa rekomendasikan di video ini dengan sangat, biar kalau investor pemula cepat belajarnya dan mudah, menurut saya bacalah 2 buku ini kawan-kawan. Yang pertama ini Anak Muda Miliarder Saham judulnya. Jadi buku ini tulisan Andika Sutoro Putra. Jadi Andika Sutoro Putra ini adalah seorang investor saham. Dia sudah berinvestasi sejak muda, sejak ya mungkin SMA, dan dia di usia 17 tahun sampai 19 tahun dia sudah sukses kawan-kawan dari investasi. Jadi dia sekarang sudah menjadi full investor atau sleeping shareholder kayak kalau Keng Hong saya juga kurang tahu, tapi saya pernah baca juga nama dia ada di darat apa dari direksi perusahaan gitu, Andika Sutoro Putra. Ya mungkin dia lagi jalanin bisnis sekarang, saya kurang tahu juga. Tapi buku ini, tulisan dia ini bagus untuk dibaca kawan-kawan karena sangat simple bahasa yang digunakan dan juga enak untuk digunakan pelajar pemula daripada buku-buku yang sudah bahas ke tekniknya terlalu teknis. Jadi mungkin beberapa istilah tidak mudah untuk dipahami dengan sederhana kalau kita belajar dari nol. Jadi buku ini saya saranin kenapa? Karena dia menceritakan pengalaman investasinya dari awal dengan bahasa yang sederhana, dan dia juga mengambil contoh langsung market dari dalam negeri, dari Bursa Efek Indonesia. Jadi saham-saham yang disebutkan juga relate sama kita karena ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua saya merekomendasikan buku ini. Jadi kedua buku ini sebetulnya bukan buku yang pertama saya baca tentang investasi, tapi karena sejauh ini saya sudah cukup lumayan membaca buku tentang investasi saham, mungkin kesimpulan saya sangat baik untuk belajar investasi dari kedua buku ini kalau untuk pemula. Jadi buku ini judulnya Invested. Invested ya, ini banyak di Gramedia kok. Ini juga banyak di Gramedia. Jadi Invested 12 bulan menuju financial freedom judulnya. Tulisan Danielle Town dan Pilton, New York Times bestseller. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang pengalaman si Danielle Town ini dalam belajar investasi saham dengan bapaknya si Pilton. Si Pilton ini bapaknya. Jadi bapaknya udah paham duluan tentang investasi saham. Jadi si Danielle ini awalnya takut investasi saham karena menurut dia itu ya nggak ngerti, dunia yang tidak dia mengerti lah. Jadi ini buku isi 12 bulan perjalanan
tahap demi tahap si Daniel Tone ini tentang investasi saham. Jadi dia betul-betul mencerminkan gimana cara berpikir seorang investor pemula lah gitu. Konsepnya sama aja dengan buku si Andika Sutoro Putra ini, cuman yang membedakan mereka mengambil contoh banyak saham-saham dari luar negeri, tapi pada dasarnya konsepnya sama. Mereka belajar tentang investasi saham dari nol, dari betul-betul dari nol ya, bukan udah tahu kayak mana sekuritas, kayak mana cara buat akun, enggak. Jadi betul-betul dari nol. Jadi 2 buku ini kawan-kawan yang saya rekomendasikan untuk kalian baca karena mudah dipahami. Tapi kalau kalian nanti udah mulai cukup kuriositasnya cukup dalam, lebih dalam penasaran tentang saham, ya mungkin kalian bisa lanjut baca buku ini kawan-kawan. Baca buku ini, The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Jadi ini buku yang dibaca Warren Buffett, menurut investor tersukses di dunia saat ini ya, abad ke-21, Warren Buffett. Jadi dia baca buku The Intelligent Investor ini. Buku ini tulisan Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett itu sendiri, dan ya tulisan Benjamin Graham. Jadi kalau kalian lanjut lagi penasaran dengan Benjamin Graham, mungkin kalian lanjut baca buku ini, The Interpretation of Financial Statement, tulisan Benjamin Graham dan Spencer Meredith. Jadi buku ini diterbitkan sebelum The Intelligent Investor. Buku ini sangat nyaman kita baca kawan-kawan. Kalau untuk investor pemula sangat bermanfaat karena buku ini banyak menjelaskan istilah-istilah dalam laporan keuangan yang dasar dan harus sebaiknya kita tahu sebagai seorang investor saham gitu kan. Nah, sebetulnya saya sedang mendalami buku ini kawan-kawan. Saya sebetulnya sudah baca sampai selesai The Deals of Warren Buffett, tulisannya Glenn Arnold, profesor dari Inggris. Dia mendalami dan mencari reason tentang riwayat transaksi Warren Buffett, cuman yang transaksi-transaksi yang cukup terkenal lah dari Warren Buffett. Jadi dia mencari alasan kenapa Buffett membeli saham itu gitu. Ya saya kira cukup bermanfaat buat kita seorang investor saham untuk mempelajari alasan-alasan rasional cara berpikir dari investor tersukses di dunia yang saat ini umurnya sudah 93 ya. Dia lahir tahun 1930 Agustus. Yaitu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana proses cara belajar saya kalau lewat buku. Mungkin di konten selanjutnya kalau kawan-kawan suka dengan konten ini, mungkin kalian bisa komen untuk saya membuat video betul-betul dari nol, bagaimana cara saya berangkat belajar dari awal, betul-betul dari nol, gimana dari searchingnya atau nyarinya referensinya gimana ya. Kalau video ini banyak yang suka dan tonton, mungkin saya akan lanjutkan membuat ke konten itu, betul-betul investigasi dari nol, bagaimana saya memulai belajar saham. Itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar, saya usahakan jawab. Dan kalau untuk grup WhatsApp saya juga sebetulnya gimana ya, menurut saya kurang efektif kawan-kawan, karena itu kan terbatas orangnya grup WhatsApp itu. Terus ya ujung-ujungnya nanti jadi minta-minta rekomendasi saham. Saya males kalau kayak gitu. Jadi saya ngajar lewat video YouTube ini aja. Kalau nanti banyak permintaan dari kawan-kawan untuk buat kelas online, ya mungkin boleh kita buat. Sebetulnya lebih enak belajar ini kalau offline kawan-kawan. Jadi kita itu bisa langsung berbincang tatap mata, dan pelajaran itu jadi lebih terserap dengan mudah ketimbang online. Itu menurut saya ya. Kalau lain lebih nyamannya online saya kurang tahu juga, tapi menurut saya secara pribadi belajar itu lebih enak langsung offline gitu ya. Gitu aja kawan-kawan, jangan lupa
subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini, kawan-kawan. Ini channel kita bersama, channel kita untuk sama-sama belajar tentang investasi saham. Thank you, kawan-kawan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.